Ini keripik dagingnya renyah, terus rasanya dia gurih, dia aromanya mirip kayak dendeng. Dijadiin cemilan cocok ataupun dimakan sama sambal jadi lauk, ini nikmat banget. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin keripik daging sapi ya, atau keripik dendeng. Karena ini tuh aku akan pakainya daging slice, praktis banget. Tapi pakainya bumbu dendeng. Ini pastinya cocok banget ya buat cemilan ataupun buat lauk makan nasi juga bisa ya. Tinggal pakai sambal. Dan aku juga mau share sedikit, jadi kemarin tuh aku sempat liburan ya, aku post juga di story Instagram aku ya, si keripik daging sapi ini anak-anakku juga suka banget, dia makannya lahap. Jadi kadang kan kalau misalnya kita lagi liburan tuh anak-anak suka nggak cocok sama makanannya dan lain-lain, tapi nggak cuma lagi liburan doang, aku juga sering nyetok di rumah. Ini pas banget nih buat anak-anak yang misalnya perlu booster nutrisi, booster berat badan, bisa banget nih bikin cemilan ini. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Oke, yang pertama ini kita akan perlu daging slice, kalau bisa pilih yang tipis supaya ekstra renyah, dan juga pilih daging slice-nya itu dia yang jangan numpuk-numpuk berantakan ya, itu nanti akan mempermudah kita pada saat nge-coating ke tepung tuh. Jadi kayak yang daging slice-nya cuma 1 atau 2 lapis kayak gini. Lalu untuk bahan-bahan marinasinya ini kita akan perlu telur, bawang putih, bawang merah, lengkuas, ketumbar. Lalu kita akan perlu gula palem ya, atau kalian kalau mau pakai gula aren ya gula merah juga bisa, sampai nggak ada juga bisa diganti gula biasa atau kecap manis ya. Terus juga ini aku tambahin kecap Inggris untuk aroma, bisa diganti kecap asin. Dan terakhir ini baking powder. Tujuannya baking powder, biasa kan kualitas daging kita nggak tahu ya, ada daging empuk, ada daging keras. Nah, baking powder itu membantu melunakkan si dagingnya sehingga nanti pada saat digoreng juga hasilnya lebih renyah. Terakhir untuk pelapisnya, ini aku pakai tepung sagu. Selain tepung sagu, kalian bisa pakai tepung tapioka ataupun pakai pati kentang ya, tepung sangfen itu juga kalian bisa pakai. Oke, yang pertama ini kita akan siapkan untuk bumbu marinasinya ya. Ini ada lengkuas diiris ya. Lalu tinggal kita blender aja semua jadi satu, ada bawang putih, bawang merah, lengkuas, ketumbar, dan juga ini telur. Ini aku pakai 2 telur, jadi penting banget perbandingan dari marinasi dan juga dagingnya itu dia udah sesuai dengan resep ya. Aku udah tulis resep lengkap di description box. Terus ini tinggal kita blender aja sampai halus. Oh iya, aku juga belum sampein kalau misalnya si marinasinya itu dia kurang ya, nanti daging sapinya pertama udah pasti rasanya kurang maksimal ya, jadi hambar, aroma bawangnya juga nggak kecium, ketumbarnya juga nggak kecium, dan kedua pastinya jadi kurang renyah karena si kandungan telurnya itu dia kurang ya, baking powdernya juga kurang. Jadi pastikan sesuai dengan resep. Nah, ini udah halus kayak gini. Sekarang ini kita akan siapkan daging slice-nya. Jadi aku biarin masih dalam keadaan beku ya, terus kita tinggal susun aja di tray yang melebar supaya dagingnya tuh nggak ketumpuk-tumpuk, jadi marinasinya dia lebih meresap. Untuk marinasinya ini tinggal kita tuang aja di atasnya, dan sambil si dagingnya ini kan masih dalam keadaan beku, jadi akan dengan mudah tinggal kita balik-balikin kayak gini. Tuh, ini tujuannya supaya setiap lembar dari dagingnya itu dia kena bumbu marinasinya tanpa kita ngacak-ngacak susunan daging. Jadi nanti pada saat kita ngambil juga ini lebih gampang ya. Ini pastikan tuh merata, boleh dipijat-pijat juga sebentar. Nah, kalau udah kayak gini, ini memang perlu waktu ya. Kita perlu pertama dagingnya itu dia meleleh dulu, dan kedua si bumbunya itu meresap. Kalian bisa taruh aja di kulkas semalaman atau minimal taruh aja di suhu ruang selama 2 jam ya. Itu supaya memastikan si dagingnya tuh benar-benar meresap dan juga baking powdernya dia udah bereaksi gitu. Oh ya, sebenarnya kalau misalnya kalian nggak ada daging slice, misalnya mau pakai daging yang potong, itu juga bisa ya. Kalian bisa irisnya dalam keadaan setengah beku, dan kalau udah diiris mau ditipisin itu kalian bisa pukul-pukul aja pakai pemukul daging. Baru setelah itu tinggal dikasih bumbu aja. Nah, ini kalau udah dimarinasi daging slice-nya itu sekarang kita akan coating ke tepung kering ya. Tapi sebelum coating ke tepung kering, kalau kalian mau aduk lagi pelan-pelan itu nggak apa-apa ya. Dan tujuannya kenapa dari awal sampai akhir ini aku nggak aduk dagingnya semua jadi satu, karena supaya memudahkan kita pada saat melapisi dengan tepung ini. Tuh, ini ambil aja pelan-pelan ya. Tinggal dioles saja pakai bumbunya manual.
Baru kita lapisi dengan tepung sagu ya. Tepung sagu bisa juga gantinya itu tepung tapioka atau misalnya mau pakai pati kentang juga itu masih bisa ya. Oh ya, sambil kita melapisi dengan tepung, kalian bisa juga panasin minyak ya. Ini dagingnya udah ketepung, aku mau sisihkan ke saringan gitu ya supaya tepung berlebihnya itu nanti dia jatuh ke bawah. Ini terus saja kita lapisi dengan tepung. Nah, kalau kurang lebih udah setengah, ini aku mau goreng dulu ya. Untuk gorengnya ini pertama ini di api sedang dulu ya, jadi kita perlu minyaknya memang udah cukup panas tapi jangan panas banget karena nanti takutnya gosong. Baru kita masukin si dagingnya ini. Tuh, ini dimasukinnya melebar kayak gini ya supaya nanti keripiknya juga dia melebar. Tenang aja kalau kelihatannya memang udah penuh tapi minyaknya tuh yang bawahnya tuh sebenarnya masih kosong. Ini kita bisa taruh aja di atasnya atau kita masukin dari samping. Ini gorengnya pertama masih di api sedang. Terus kalian bisa lihat ya, kalau tepungnya itu dia kelihatan udah mulai kegoreng, udah mulai ada strukturnya. Nah, ini bisa kita kecilin ke api sedang kecil ya, yang kecil supaya memastikan si dagingnya itu dia benar-benar kering. Dan pastinya faktor tebal tipis daging juga akan mempengaruhi waktu yang kita perlukan untuk menggoreng. Jadi pastikan memang finishingnya kita di apinya api sedang kecil supaya dia benar-benar kering. Kalau si keripik dagingnya udah ready, ini kita bisa lihat dari warnanya dia tuh lebih ada kecoklatannya. Dan bisa juga memang ini matangnya tuh nggak secara bersamaan karena tadi kita ngegorengnya juga timingnya beda-beda. Jadi kalau yang warnanya udah coklat duluan, ini bisa kita angkat. Nah, untuk sisa dagingnya juga sama ya, tinggal kalian coating lagi dan juga goreng. Jadi make sure tadi pakai api sedang kecil supaya dagingnya tuh renyah dan nggak terlalu gosong. Oh ya, ini tips juga kalau misalnya kalian goreng, oh ternyata masih agak lembek gitu, belum terlalu kering. Kemungkinan misalnya daging yang kalian gunakan tuh terlalu tebal dan lain-lain ya. Nggak masalah, jangan khawatir. Termasuk kalau misalnya si keripik daging ini kalian diamin 3 hari terus dia melempem. Kalian bisa panggang aja di oven ataupun air fryer ya. Nanti dia akan renyah, jadi kita akan masaknya tuh sekitar 20-30 menit di 120 derajat Celcius. Jadi memang pakainya suhu rendah gitu. Oke, kalau udah kayak gini paling penting penyimpanannya di kedap udara, boleh di wadah ya, di toples ataupun bisa di plastik kemasan ya. Ini aku pernah simpen 1 bulan pun dia masih awet, masih oke. Seandainya kalau kalian nyimpen terus agak melempem tapi masih wanginya masih oke ya, jadi belum basi, itu bisa banget dipanggang lagi ya di air fryer ataupun di oven. Dijadiin cemilan cocok ataupun dimakan sama sambal jadi lauk, ini nikmat banget. Ini keripik dagingnya renyah, terus rasanya dia gurih, ada manis ya, sama wangi juga dari bumbu-bumbu yang kita pakai ya. Ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, jadi tuh dia aromanya mirip kayak dendeng. Nah, cuman ini versi yang seperti keripik ya, renyah dan luarnya tuh ada tepungnya. Ini pas banget kalau dijadiin cemilan khususnya buat anak-anak ya yang perlu nutrisi ekstra gitu kan. Dan juga bisa untuk makanan keluarga. Nah, ini dimakan pakai sambal terasi, mau pakai sambal korek, sambal goang, pakai sambal ijo ya jadi kayak dendeng atau pakai saus balado. Nah, itu bakalan enak banget. Untuk bikinnya sebenarnya ini cukup simpel, tapi memang perlu diperhatikan proses dari awal sampai akhir. Mulai dari pemilihan daging, lalu marinasi ya. Dan yang gak kalah penting adalah pada saat penggorengannya supaya hasilnya ini dia benar-benar renyah. Jadi kalau kalian keripik dagingnya ini udah agak melempem atau misalnya kurang renyah ya, bisa juga di oven lagi ya seperti yang tadi udah aku sampaikan supaya dia renyah kembali. Simpannya juga harus di wadah yang kedap udara. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalori cooktek dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.